Dan yang lebih fatalnya lagi belum ketemu atau belum ada tanda-tanda bahwasanya dia itu dikirim teluh atau santet, akhirnya dia sudah meninggal duluan. Mungkin yang dia omongin pertama kali itu ya, kenapa orang bisa terjadinya teluh itu tuh karena sakit hatinya gitu kan. Ya. Anjir, kaget gua. Itu ya apa, Cuk? Nggak tahu. Ada yang geser. Iya. Kayak ada sesuatu kegeser gitu. Makanya ujung-ujungnya dia malah jadi Ya. diganggu sama penunggu sidur tadi. Minum kembang gak sih? Iya. Iya. Ada apa parfum ya? Nggak ada. Dia cuma bilang cerita itu doang. Karena dia maghrib waktu itu benerin. Beresin makam. Sama kayak tadi. Kayak banget. Kayak tadi itu. Bener nggak lo? Ini lebih jelas. Ini lebih jelas nih. Coba ya. Temen gue lah. Hero Center. Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman cerita. Berjumpa kembali di podcast Waktu Malam Season 2. Yang dimana kemarin kita sudah sempat libur selama beberapa bulan. Berapa minggu ya? Genap 1 bulan hitungannya mungkin ya. Ya. Dan itu semua untuk mempersiapkan hal-hal yang baru supaya lebih menarik untuk teman cerita saksikan. Kita juga nggak berhenti untuk ngingetin teman cerita untuk bisa berpartisipasi di dalam konten kita, namanya yang terbaru yaitu teman bercerita. Teman cerita. Iya. Nah, jadi teman bercerita ini, teman cerita bisa mengirimkan ceritanya melalui video ataupun voice note. Lalu dikirimkan lewat email di ceritawadah@gmail.com. Oke. Ya. Dan kita ucapkan terima kasih untuk Metric Entertainment yang sudah mensupport peralatan di podcast Waktu Malam. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teluh. Oke. Jadi biasanya kalau teluh itu kan bisa dibilang santet ya, Ya. atau kiriman gaib dari mungkin paranormal atau dukun kita sebutnya gitu kan. Sampai akhirnya targetnya itu dilumpuhkan, entah itu mungkin ya nggak bisa bergerak atau mungkin ya pokoknya aktivitas normal terganggu lah. Iya. Gitu. Fatal-fatalnya sampai kehilangan nyawa berarti ya. Nah, fatal-fatalnya sampai kehilangan nyawa. Dan mungkin di Lampung ini salah satu daerah yang masih kental dengan hal-hal seperti itu. Iya. Gitu kan? Karena nggak sedikit sih orang-orang kalau misalkan gue dengar tiba-tiba yang tadinya sehat tiba-tiba jatuh. Iya. Terus orang-orang yang besoknya yang semalam itu ketemu besoknya kena stroke gitu. Ya walaupun kalau menurut medis mungkin ada ngaruhnya juga gitu kan. Iya. Tapi kalau didengar dari cerita-cerita kadang ada yang bilang, oh ini ada kiriman orang segala macem gitu. Nah kalau menurut kalian sendiri nih, apa sih yang membuat orang itu berpikir bahwasannya santet itu menjadi sebuah pilihan dalam menyelesaikan masalah? Pastinya kalau menurut gua biasanya kalau seandainya kita sudah berbicara tentang santet atau teluh, lebih didasari dengan rasa sakit hati biasanya. Punya dendam terhadap orang yang memang bakal dia kirimin santet atau teluh itu nantinya. Entah mungkin masalah apapun itu, yang pastinya didasari dengan dia sakit hati atau dendam terhadap orang tersebut. Tapi kayaknya ada deh jalan untuk kayaknya misalnya nih, kayak gue yang sekarang gue nggak tahu nih
kalau gue mau nyantet orang, gue datang kemana nih? Tapi begitu sakit hati, kayaknya bisik-bisikan apa info-info dari orang lain tuh tiba-tiba langsung nyamber aja. Tahu aja momen kita lagi sakit hati, santet aja, datang aja ke sana. Pasti ada langsung jalannya. infonya, jalan langsung lancar gitu. Iya betul. Karena ya memang salah satu dosa besar juga ya, udah mendoakan, mensekutukan Tuhan ya kalau kita lari Iya. ke sana gitu kan. Nah, terus kita balik lagi di sini mungkin kita akan sharing ya tentang pengalaman-pengalaman orang yang terkena santet atau teluh. Iya. Tapi ada satu cerita yang pingin gua sharing yang ini baru aja terjadi di lingkungan kerja gua. Oh. Jadi ini cerita yang gue rangkum sendiri ya, Hmm. karena memang kebetulan temennya almarhum ini Ya. itu kebetulan kan temen dekat gue, masih dalam satu circle kantor Ya. Oke. kerjaan gitu kan. Nah, jadi yang gue dengar adalah doi ini sakit, almarhum ini sakit. Sakit biasa. Kalau awalnya sih didiagnosis apa namanya dokter itu kena apa namanya Asam lambung. Ginjal. ginjal. Oh, ginjal. Ginjal. Nah terus ketika dilaporkan atau beritanya itu tersebar itu kan kayak misalkan kita ngasih tahu nih, lu ibaratnya masih dalam satu circle pertemanan dan persaudaraan lah. Iya, iya. Ini sakit, ini lagi dibawa di rumah sakit gitu kan. Terus ada yang lihat, wah ini nggak normal nih. Ada orang yang bisa ngeliat gitu. Iya, jadi ketika ada orang yang bisa ngeliat itu, wah dia bilang, oh ini nggak normal. Sampai akhirnya usut punya usut ada yang bilang bahwasannya apa ya, bisa dibilang sukmanya udah nggak diraga dia lagi gitu. Berarti posisinya dia tuh udah nggak sadarkan. Iya, Udah nggak sadar koma lagi. gitu Nah, dia. Itu kejadiannya waktu dia lagi kerja di salah satu beda provinsi ya dari tempat kita ini. Oke. Kronologi yang gue tahu sih, mereka tuh lagi nongkrong di salah satu alun-alun kota. Heeh. Hmm. Nah, di alun-alun kota itu mereka nongkrong, duduk di situ, makan bakso atau apa gitu. Terus selfie, foto bareng gitu sama teman-teman. Kalau misalkan gua nggak salah dengar, pokoknya si almarhum ini sebelum dia kejadian itu, dia kayak sempet, gue dengarnya sih gini, dia sempet kayak ngeludahin makanan. Jadi kayak misalnya makan gitu ya, apa nih? Kok kayaknya pedes atau nggak enak gitu, terus langsung kayak, gitu loh. Heeh. Nah, usut punya usut, penunggu dan alun tuh ada yang nggak seneng sama dia. Maksudnya makhluk gaib gitu ya? Iya, malu gaib. Jadi sampai akhirnya dia ini kayak dibawa gitu loh, sukmanya gitu. Dan selang berapa hari atau seminggu gitu, ya inilahi lewat gitu. Kalau kita ini mungkin apa ya sedikit nyimpang dari tema kita tentang teluh. Ya. Cuman di sini yang mau gue sampaikan berarti yang bermain gaib itu bukan manusia yang ke arah gaib, tapi ada yang juga gaib yang nggak senang sama manusia menggunakan cara mereka. Iya betul. Ya kan? Kayak misalkan makhluk apa gitu nggak suka sama kita, bisa aja. Seperti yang kejadian Ya. baru-baru ini. Iya sih, ya itu tadi kayak yang gue bilang tadi. Selain mungkin kalau itu kan kejadian spontan atau kejadian seketika di suatu tempat yang kita nggak tahu sejarah tempat itu, tiba-tiba kita bersikap yang nggak sopan di tempat itu, akhirnya penunggu di tempat itu nggak terima dengan tingkah laku kita saat itu kan. Iya. Makanya ujung-ujungnya dia malah jadi Ya. diganggu sama penunggu situ tadi. Ini kembang nggak sih? Iya. Iya. Ada yang bawa parfum ya? Nggak ada. Bau kembang. Kayak bau kembang yang Melati ini. Melati. betul. Iya, bau kembang. Ya kembang untuk
Nyiram di itu kuburan, lah. Heeh, ya kan? bener, buah air kembang. Oke. Cara campuran melati sama kamboja gitu dia. Kuat lah baunya. Ya balik lagi ke masalah kalau tadi kan mungkin orangnya yang langsung diganggu sama makhluk halus ya. Nah kalau yang pernah gue dengar juga salah satu temen juga sih belum lama ini, jadi mungkin ini benar-benar ada kaitannya dengan teluh. Dan kalau di awal tadi gue bilang biasanya didasari atas dasar apa rasa sakit hati. Nah kalau di cerita yang pernah gue dengar ini, dia kayak suka sama pasangan dari temen itu, dan akhirnya dia pakai cara yang nggak benar tadi gitu. Jatuhnya kalau yang di orang-orang awam tuh kayak dipelet lah jatuhnya. Sebenarnya bukan dipelet, karena dia lebih cenderung nyerang ke pasangan yang laki-lakinya untuk merebut Si ceweknya. perempuannya. Padahal status ini sudah suami istri gitu loh. Jadi yang diganggu pasangannya, bukan si objek perempuan yang diincarnya ini. Nah, bukan. Bahkan, yang fatalnya lagi gitu kan, yang fatalnya lagi dia sampai yang ngilangin nyawa si Pasangan laki-lakinya ini. tadi, si suaminya tadi. Kan, jadi awalnya dia memang sehat gitu loh kan, sehat, dan kalaupun ya berjalan seperti biasa gitulah, dia kerja terus rumah tangganya berjalan seperti biasa tanpa ada masalah gitu kan. Mungkin dulunya si istrinya ini gitu kan punya mantan atau mungkin kawan mereka berdua sendiri gitu loh kan, yang dia suka sama si perempuan ini tadi. Bahkan sampai mereka sudah berumah tangga pun gitu kan, si laki-laki ini tetap suka sama istri Si perempuan itu. Ya, si perempuan itu, hingga akhirnya suatu waktu suaminya ini tiba-tiba mendadak gitu kan. Yang sebelumnya sehat, kerja kayak biasa, aktivitas seperti biasa, tiba-tiba dia sakit mendadak. Kayak sama sih keluhannya awalnya tuh, kalau nggak salah yang gue dengar itu dia sakit di perut gitu kan. Kalau hasil diagnosa kesehatan katanya ada masalah di ginjal kan. Setelah dibawa ke sebuah rumah sakit, diperiksa, ya sama, ada orang yang ketika jenguk, ketika melihat itu sakitnya bukan sakit normal biasa karena medis aja gitu. Ada sebab dari gaibnya gitu ya. Ada sebab gangguan dari makhluk gaib. Dari makhluk gaib yang memang dikirim sengaja untuk nyakitin dia atau buat dia sakit gitu kan. Dan yang lebih fatalnya lagi, belum ketemu atau belum ada tanda-tanda bahwasanya dia itu dikirim teluh atau santet, akhirnya dia sudah meninggal duluan. Biasanya kan kalau orangnya masih bisa bertahan, terus dia keburu manggil orang pintar juga, ustadz atau yai atau kayak mana kan, biasanya kan dia ketika sudah coba diobatin, kalau teluh atau santet identik dengan ketika diobatin, entah dia muntahnya keluar paku atau dia keluar jarum atau apa gitu kan. Nah ini tanpa belum sempat dia diobatin dengan orang pintar seperti ustadz atau segala macam, sudah keburu meninggal duluan. Dan kabarnya itu tadi karena orang yang ngirim teluhnya itu suka sama pasangan dari si laki-laki ini. Itu kalau misalnya statusnya cerita kayak lo tadi ya, kita kan jadi yang diincar perempuan, tapi yang dimainin yang si lakinya nih, ya kan? Dia datang ke orang pinter tuh, itu emang harus ada maksud gue gini, ada syarat tertentu nggak sih sebenarnya kalau kita pengen ngerjain nyantet orang, apa orang tuh harus kenal sama kita? Soalnya gini, kalau pikiran orang awam seperti gua gini, wih artis cantik nih, tapi udah punya laki, bunuh lakinya, santet. Itu kan gua tanpa ada garis langsungnya, gua nggak tahu sama sekali dengan dunia mereka, gua nggak kenal dengan mereka. Tapi kalau di cerita lo tadi, itu kan mereka kenal. Apa memang harus saling tahu dulu untuk bisa melakukan ritual seperti itu? Biasanya gitu kan, sejauh cerita yang pernah gue dengar gitu kan, peristiwa-peristiwa kayak gini ini terjadinya memang dia di circle yang sama itulah gitu. Kayak kita tiga gitu loh kan. Kalau dia motif dasarnya sakit hati gitu kan,
kita bercanda segala macam misalnya kan, terus gua sama si Nino bercandanya kelewatan, terus lu nggak seneng, kan lu kan kenal sama kita berdua. Gitu juga dengan pasangan tadi, mungkin mereka bertiga itu yang 2 cowok 1 cewek dulunya teman gitu kan, yang jadi ternyata ini sama ini, yang satu yang punya rasa juga ternyata sama si perempuannya. Oke. Ya kalau sudah nggak kenal itu biasanya sih jarang terjadi hal-hal seperti itu gitu kan, dasarnya nggak ada gitu. Dan lagi pula yang pernah gue dengar, biasanya santet itu dia bakal nggak bisa nyebrang pulau istilahnya gitu, nggak bisa nyebrang laut. Makanya salah satu opsi simple kalau memang kita ngerasa ada temen, keluarga atau saudara yang dia sakitnya nggak wajar atau terkena guna-guna atau santet, itu cara yang paling simpel adalah bawa nyebrang pulau. Karena biasanya ilmu santet atau teluh itu dia luntur setelah dibawa nyebrang pulau, nyebrang laut. Dia nggak bisa. Kabarnya sih itu yang gue tahu. Tapi kalau ini gue hanya cerita sedikit aja ya. Kalau menurut lo yang katanya harus nyebrang pulau, gue bisa ngebantah itu. Karena ada kejadian, kenanya di pulau seberang, nyampe sini masih dapet. Cuma sampai situ aja sih gue ceritanya. Kenapa lo sampai situ aja? Apa dari ya? Iya, yang lo pikirin tuh lah. Tapi enggak sih, gue juga ada ini cerita yang gue nonton di YouTube sih sebenarnya. Dan penontonnya udah banyak sih. Jadi Singapura sama Thailand satu pulau nggak sih? Enggak lah, Singapura kepulauan kecil sendiri. Ya kan? Nah, jadi jadi kalau menurut gue ya, itu tergantung dari dukunnya. Semakin kuat dukunnya, semakin mantap magicnya gitu. Betul. Jadi kalau yang gue tahu ini kayak pesaing bisnis gitulah. Ya. Disantet. Yang ngerinya adalah disantet diobatin. Yang ngobatinnya mati. Sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Yang ngobatin mati. Yang pas yang ke-7 nggak mati tapi bola matanya pecah. Itu kalau teman-teman atau teman cerita bisa lihat, cari aja di YouTube itu kisah tentang dukun Thailand, Sani Thailand. Bahasa Thailandnya dukun itu Sani. Oke. Dan sembuhnya sama orang Indonesia. Sama Kiai? Sama Kiai orang Jawa. Orang Jawa belum Kalimantan ya? Pokoknya Kiai orang Iya, Indonesia. pokoknya orang Indonesia. Entah, kalau nggak seingat gue sih kayaknya entah dari Kalimantan atau dari Jawa gitu. Karena ibu itu emang udah putus asa. Dia tahu juga dari orang-orang. Terus akhirnya kenalah sama Pak Kiai ini dari Indonesia ini. Sorry, itu sakitnya yang orang Singapura tuh sakit kayak mana emangnya dia? Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia tuh kayak stroke, tapi bisa ngomong. Jadi istilah kata lumpuh dari leher ke bawah gini aja. Nggak bisa ngapa-ngapain dia. Terus kadang dia suka mimpi, ya mimpinya tuh aneh-aneh lah, entah kayak dia dipukulin orang, dipukulin makhluk-makhluk besar gitu-gitulah, maksud gitu. Tapi alhamdulillah sembuh. Ya kalau misalkan penasaran, gue nggak mau cerita lagi ya, karena itu kan udah jadi hak ciptanya, hak milik orang itu kan. Jadi bisa cari aja di YouTube gitulah. Oke. Itu seru banget ceritanya. Gue itu durasinya lumayan sih, ada sekitar 40 menitan, tapi kalau lo denger mantap itu. Kalau gue nih ada sedikit cerita juga. Ini pengalaman dari nyokap. Waktu nyokap itu tuh masih kecil lah pokoknya. Jadi adik nyokap, jadi pas nyokap gue masih kecil tuh, ya lo kan tahu kan keluarga gue siapa aja, ada beradik nyokap gue kan ya. Di kampung gue itu jadi kayak mana ngomonginnya, gue takut salah sebut gue nih. Mungkin kalau di sini orang-orang lebih familiar dengan sebutan kuyang mungkin ya. Oh, iya. Kalau di kampung gue bukan kuyang namanya. Kalau sebutannya di kampung gue itu namanya palasi. Palasi. Iya. Iya, sama aja palasi sama kuyang ya. Tinggal penyebutannya aja.
Jadi ceritanya tuh, mungkin yang dia omongin Rijal pertama kali tuh ya, kenapa orang bisa terjadinya teluh itu tuh karena sakit hatinya gitu kan. Iya. Anjir, kaget gua. Geser. Itu ya apa, Cuk? Nggak tahu Ada yang gua. geser, ada yang geser. Iya, Kayak ada sesuatu kegeser gitu ya. benda digeser sih itu. Hah? Kayak benda digeser. Kayak kartus digeser. Iya. Coba didengar nggak tadi? Nggak pakai headset ya? Oke, lanjut ya. Ya, oke. Jadi kalau di zaman dulu tuh yang di kampung gua yang hal-hal seperti itu bener-bener kental banget. Kalau tentang yang katanya sedikit melenceng ya, sedikit melenceng itu tentang yang katanya Inye, tahu kan orang Inye? Enggak. Tentang manusia harimau. Nah, sebetulnya tuh di kampung gua namanya Inye mereka tuh. Itu ada yang si Palasi ini ada, tapi gue pengen ngebahas tentang Palasi ini tentang karena sesuai dengan tema ya. Jadi sebenarnya sosok Palasi ini itu sebuah kayak ilmu kanuragan yang diturun-menurun. Ilmu jadinya tuh. Ilmunya ini, jadi kalau kita ngeliat, misalnya gue nih yang Palasi ini, ya udah, lo orang kenal gue, tahu gue bisa beraktivitas seperti biasanya aja. Kalau misalnya gue ini seorang petani, ya udah pagi gue bertani gitu. Tapi ada satu momen di satu malam itu tuh, dia memang harus melepaskan energinya dengan cara kayak mana lah gitu, nyari mangsa gitu. Tapi kalau yang kita tahu yang kalau kuyang tuh kan nyampe yang makan orang, nyari korban manusia gitu kan. Tapi kalau di pas ini enggak. Jadi dia lebih ke nyedot sukma gitulah. Tapi nggak disedot sukma secara full gitu. Jadi gini, yang diincar itu pun bukan orang yang sudah dewasa, tapi orang-orang yang masih bayi, anak-anak bayi gitu. Jadi misalnya, lo punya bayi, jadi bayi lo ini lo umpetin dari si Palasi ini, itu dia tersinggung. Jadi asal kelihatan bayi lo dikit, misalnya lo lagi di sana tuh, lagi gendong bayi lo, tapi begitu lo ngeliat gua, lo kabur, gitu kan? Nah, jadi seketika itu langsung disedot gitu aja. Istilah kata kayak nyedot gini, gitu. Seketika itu juga bayi anak lo bakal sakit. Dan nggak akan sembuh kalau bukan gue yang nyembuhin. Nggak, ntar gue potong. Jadi kan lo bilang tadi kayak gue lagi bawa bayi gue, terus begitu ada lo kabur. gue kabur. Nah berarti satu tempat itu udah tahu dong. Tahu. Kalau memang dia itu si Palasi tadi ya. Tahu. Oh gitu. Nah, satu kampung tuh tahu. Kalau nanya nih, ini gue nanya ya, kalau seandainya cara begitu, kan mungkin itu ketakutan dari orang tua ya, dari wajar ya. Nah, kalau seandainya dia nggak menghindar gitu, apakah si bayi nanti bakal aman-aman aja atau kayak? Kejadiannya di nenek gua. Ini yang pengen gue ceritain aslinya nih ya. Jadi sewaktu nenek gua udah ngelahirin adiknya nyokap bibi gua. Jadi orang-orang tetangga-tetangga lain tuh istilah kata para tetua yang lainnya tuh ngomongin umpetin anak kamu, katanya kan. Jangan sampai ketahuan nanti anak kamu sakit gitu kan. Nenek gua nih nggak berpikir seperti itu. Kalau gua bikin dia tersinggung, anak gua yang kenapa. Jadi pagi-pagi ini dia datang dipanggilnya. Jadi waktu itu dipanggilnya kalau nggak salah Andung sebutannya panggilannya. Dong katanya kan. Tengoklah Dong nih anak kandung katanya kan. Tadi malam alhamdulillah lahir. Apa kayak mana gua ceritanya gitu. Jadi diliatin. Sayang gitu kan. Di sana pas itu dideketin gini. Alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kalau kita membuat ya istilah kata ya kata lo tadi itu tersinggung di gua, ya udah lo kena. Gitu. Tapi yang kategori Palsi yang di tempat gua di kampung gua ini itu lebih menyerang ke anak-anak bayi, bukan ke orang dewasanya. Tapi nggak sampai meninggal kan? Kalau misalnya
orang yang anaknya itu dikerjain dan dia ngotot nggak mau sama gua, anak lu sampai kapan bisa nahan rasa sakit di badan dia? Itu bayi, Ya. ya kan? Jadi kayak panas, pencer-pencer gitu ya. Iya, pokoknya sakit lah. Jadi rewel banget dia. Dan nggak bisa diobatin kecuali si parasit tadi yang ngobatin buat sehat lagi. Iya. Berarti bisa dibilang kalau misalkan parasit itu semua orang di desa lu tuh tahu, itu taunya dari memang garis keturunan atau apa ya, kayak kita nih di sini kan ada ketua adat misalkan nih. Nah, ketua adat kan kita tahu nih ini pasti bapaknya, ini anaknya, ini cucunya gitu-gitu. Nah, kalau parasit itu yang di desa lo tuh gimana? Kalau yang gua tahu sih dari itu tuh memang turun menurun. Turun-menurun. Iya. Jadi di berarti keluarganya itulah. misalkan dari ibunya udah mau nurunin ke anaknya gitu-gitu ya, nggak bisa keturunin ke orang lain gitu. Kayaknya sih enggak deh, karena setahu gua sampai terakhir kemarin tuh gua dengar cerita dari nyokap sih, ya keluarga itu aja. Berarti masih turun-temurun Iya. gitu. Tapi yang gua agak ini ya, jadi tanda tanya besar, kenapa tetua adat sana tahu dan kayak membiarkan aja gitu loh. Ya, Nggak ada kalau tindakan gitu. Kalau cuman hanya sekedar maaf ngomong ya, gue bukan meremehkan atau mengecilkan masalah. Kalau dia hanya sebatas sakit dan mungkin nggak lebih dari itu, dan misalkan solusinya cukup dengan minta berobat, ya mungkin ya udahlah, daripada nanti diusik lebih besar lagi kerugiannya kan, mungkin ya gitu kepala desanya berpikirnya. Mungkin sih. Ya kan? Mungkin. Karena kalau misalkan dia aja tersinggung sedikit aja, Iya. problemnya yang dibuat dia kayak gitu kan. Iya, benar. Iya kan? Apalagi kalau misalkan dia diusik sampai rumah, sampai keluarganya diresein, wah, langsung kemana-mana. Bisa jadi sih emang. Gue tadi penasaran, sumpah gue langsung mau cabut tadi abis denger itu. Gue malah dengernya, Sayang banget ya. gue dengernya bukan geser sih. Malah gue kayak denger suara kayak kucing marah gitu, kayak gitu. Bukan sih, kalau gue ngedengarnya kayak Geseran ya? Kayak benar kayak dus itu di lantai ditarik. Ya gitu. Jadi ini cerita apa ya? Sebenarnya baru terjadi beberapa minggu ini, sama beberapa bulan kemarin. Dua kejadian berarti. Dua kejadian di tempat yang sama. Oke. Kalau dihubungkan dengan teluh atau dengan santet, gue nggak tahu ya. Cuma gini, di rumah ini, di rumah nenek gue ini, Studio kita. studi kita, itu kan di belakangnya ada makam keluarga. Iya. Salah satunya bokap gue dimakamin di sini. Waktu setelah Lebaran kemarin, Lebaran Haji atau Lebaran Idul Fitri gitu ya, nyokap gue tuh kan memang punya kebiasaan kalau berapa bulan sekali ngebersihin makam. Iya. Jadi makam mbah gue dibersihin, pokoknya rumput-rumputnya di inilah bersihin. Nemu kayak apa ya, kertas itu diul-ul, dibuat kayak kotak gitu. Kayak gini kotak gitu, kertas itu. Itu ada tulisan M. Itu 2 biji kertasnya. Di makam bokap gua. Nggak ada di makam mbah gua, di makam pak ade gua nggak ada. Makam bude gua. Pasti di makam bokap gua. Gua mikir kan. Nah, refleksnya kemarin pas nyokap gua ngeliat itu, karena berpikir takutnya nanti menimbulkan fitnah gitu ya. Iya. Makanya dia atau siapa anggota keluarga ini gitu. Sama nyokap gue langsung dibuang ke sungai sini bawah. Oh iya. Gitu. Iya. Langsung dibuang. Tanpa dicek di Isinya apa, ya kan? Emang dilihat perutnya M. Nah, minggu kemarin, pas bener minggu kemarin, Kejadian lagi kejadian lagi, sama lagi. di Tapi makam. kali ini dibuka sama nyokap gue. Isinya foto orang. Hah?
Warga sini yang Nggak tahu. Oh, Nggak tahu. bukan. Jadi isinya foto orang. Kok gua nggak tahu ya itu orang mana, cuman gua nggak tahu. Jadi Jadi merinding langsung. Jadi apa namanya? Anehnya nyokap gue itu nggak ngeliatin ke gue gitu loh. Dia cuma bilang cerita gitu doang. Karena dia maghrib waktu itu benerin beresin makam. Sama kayak tadi. Gede banget. Kayak tadi itu. Bener nggak lo? Ini lebih jelas. Ini lebih jelas nih. Malas gue bukan sih? Pintu tutup. Ini soalnya dari kamar mandi, dari sumur nih. Sumur nih barusan. Sumur sebelah sini kan? Enggak, dari sini, dari belakang balik tembok ini. Kalau pendengaran gue dari balik tembok ini. Mau cek deh. Boleh. Apa yang mau kamera ngeri juga. Ini boleh lah. Gue buka kamerin aja, Baik, Pon. Iya, kamera handphone turunnya. Oh, sayang aja. Coba ya. Temen gue lah. Biar aku center. Biar gue. Jadi ini sama. Bukan. Gitu ya? Oke, jadi teman cerita di season kedua ini kita memang sengaja untuk meringkaskan cerita. Ya. Iya. Karena ada beberapa masukan dari teman-teman yang kalau misalkan bisa ceritanya itu jangan terlalu panjang, Ya, durasinya. durasinya jangan terlalu panjang gitu. Iya. Jadi mungkin dari kita semua nanti kita akan mencoba menceritakan satu cerita. Ya. Kalau misalkan memang panjang, tapi kalau misalkan pendek mungkin bisa beberapa cerita. Kayak gitu ya. Ya, sekali lagi kita ucapin terima kasih untuk teman cerita. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe ya. Dan juga follow sosial media kita yang nanti kita tulis di sini. Kalau ada yang punya cerita, ya bisa dikirim DM di antara kami lah, bisa juga. Dan email juga ya. Iya. Mbak, ingat nggak emailnya apa? cerita.wadah@gmail.com. ceritawadah@gmail.com. Jadi teman-teman bisa kirim cerita di situ atau mau ikutan di konten podcast waktu malam edisi teman bercerita boleh. Oke. Iya. Oke, gue Nino Gue Iza. Ya, gue Johan. pamit. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.